Selamat datang di channel BTAX Nasihat Guru. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih. Artinya doa Rabbi syrahli sadri itu benar-benar memudahkan urusan. Termasuk kalau misalnya kita lagi ada masalah sama seseorang. Kita doa, ya Rabbi mudahkan urusan saya. Mudah enggak? Kalau kurang mudah berarti kita belum benar-benar jujur dalam kalimat kita kepada Allah. Jujur gimana? Kita yakin gak sih Allah yang memudahkan urusan kita? Kalau kita yakin banget, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Seperti cerita kemarin tuh. Dua orang yang saling berhutang kan? Yang satu memberi hutang dan bertanya, siapa saksinya? Kata yang berhutang, Allah saksinya, boleh enggak? Kata yang memberi hutang, oh boleh, Allah itu sebaik-baik saksi dan itu jujur, yakin gitu. Coba kalau kita lakukan itu sekarang, mungkin kita akan dikhianatin, akan dirugiin sama banyak orang. Kenapa? Karena enggak yakin banget kepada Allah SWT. Masih ada sedikit, setitik ragu. Ntar kalau dia bohong gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia lupa gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia berubah pikiran gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia hilang tiba-tiba nggak membayar hutang gimana? Bukankah ada Allah? Bukankah ada Allah? Ini jarang kita ucapkan. Kita masih ragu walaupun kita mengatakan hasbiyallah, hasbunallah. Makanya jarang ngelihat keajaiban. Padahal kalimat itu kalimat-kalimat yang mukjizat, powerful. Sebagian mungkin pernah dengar cerita Imam Hasan Al-Basri. Kalau Imam Hasan Al-Basri salah satu ulama generasi tabi'in, generasi kedua. Ceritanya Imam Hasan Al-Basri ini pernah bikin seorang gubernur Baghdad namanya Hajjaj. Ini Hajjaj ini gubernur yang sangat jahat, sering membunuh orang soleh, termasuk sahabat Nabi pernah dibunuh sama dia. Imam Hasan Al-Basri pernah bikin gubernur Hajjaj itu tersinggung. Kapan? Ketika Imam Hasan Al-Basri diundang ke rumah gubernur Hajjaj bersama beberapa ulama yang lain, beberapa tokoh masyarakat diundang ke rumah barunya, istana gitu. Jadi Raja Hajjaj ini suka bikin istana terus pamer. Ngundang nih, diundang orang-orang penting, minta semacam testimoni gitu, minta komentar. Jadi kalau bahasa kita mah nge-posting di sosial media, terus nunggu gimana menurut kalian. Jadi yang komennya tuh macam-macam ditungguin sama dia. Nanya ke setiap orang yang tamu yang diundang, gimana menurut kamu istana saya? Rata-rata mengatakan ini bagus, istana pertama yang saya lihat yang paling indah segala macam. Bahasa-bahasa memuji lah. Dan gak jujur. Begitu giliran Hasan Al-Basri, ya Syekh Hasan, gimana menurut Syekh tentang istana saya? Syekh Hasan mengatakan, saya sama sekali tidak tertarik dengan semua ini. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada di sisi Anda. Ini ucapan Hasan Al-Basri. Karena lagi ada acara makan siang kayak gitu, banyak orang, Hajjaj menahan emosi. Dia tersinggung banget, marah sebetulnya. Akhirnya udah selesai obrol-obrolan, makan, pulang. Saat pulang, Raja Hajjaj mengutus 2 orang prajurit untuk menangkap Hasan Al-Basri di tengah jalan. Suruh bawa balik lagi ke istana. Mau dia apa? Mau dipancung. Karena dia suka mancung orang soleh. Tangkap tuh Hasan Al-Basri. Di tengah jalan didatangi pengawal raja, kemudian dibawa lagi ke istana, mau dipancung. Begitu Hasan Al-Basri berhadapan dengan Hajjaj, Hasan Al-Basri kemudian berdoa di dalam hatinya. Yang tadinya Hajjaj marah besar, pengen bunuh Hasan Al-Basri, pengen memancung Hasan Al-Basri, tiba-tiba pas melihat wajah Hasan Al-Basri, Hajjaj ini berubah seperti orang yang kena hipnotis. Tiba-tiba dia tersenyum, tiba-tiba dia jadi orang yang humble, hangat banget, langsung memeluk Hasan Al-Basri. Selamat datang wahai Syekh, selamat datang, duduk. Syekh, beri saya nasihat, terus dikasih makanan, minuman. Setelah itu dipersilakan pulang, dikasih kendaraan yang terbaik. Sampai akhirnya Hasan Al-Basri keluar dari istana. Ketika di tengah jalan, pengawal-pengawalnya Hajjaj bertanya kepada Hasan Al-Basri, ya Syekh, kami tadi diutus oleh Raja menangkap Anda agar Anda dipancung karena Raja tersinggung dengan obrolan tadi ketika makan siang. Dan Raja dalam keadaan marah besar. Tapi begitu bertemu dengan Anda, tiba-tiba dia berubah, jadi baik, jadi kasih sayang, jadi luluh, emosinya jadi reda. Apa yang Anda lakukan kepada dia? Apakah Anda punya sihir? Kata pengawal. Kata Hasan Al-Basri, saya tidak pakai sihir. Terus apa?
saya sebelum bertemu dengan Hajjaj, tadi saya berdoa. Apa doanya? Ya Rabbi, Engkaulah yang menggenggam hidupku. Kepadamulah aku berserah. Ya Rabbi, padamkanlah amarah di hati Hajjaj sehingga aku selamat sebagaimana Engkau mendinginkan api kepada Ibrahim sehingga dia selamat. Ini yang dibaca oleh Hasan Al-Basri. Ya Allah, padamkanlah amarah di hati Hajjaj sehingga aku selamat dari kezalimannya sebagaimana Engkau menyelamatkan Ibrahim dari api yang panas. Tiba-tiba Allah padamkan marahnya. Ini namanya zikir, doa powerful. Kenapa? Karena hati Hasan Al-Basri itu benar-benar bergantung kepada Allah itu 100%, gak ragu sama sekali. Gimana pun pengawalnya banyak, tidak membuat dia ragu kepada Allah. Allah lebih besar. Gimana pun kuatnya Hajjaj, tidak ragu kepada Allah. Allah maha kuat. Sehingga kalimat yang sesuai dengan hati, Allah tunjukkanlah keajaiban kepada Hasan Al-Basri. Langsung luluh, langsung berubah dari marah menjadi sayang kepada Hasan Al-Basri. Kenapa kita jarang melihat keajaiban? Karena ucapan kita itu belum selaras dengan hati kita. Gak yakin-yakin amat sama Allah. Sering bilang la haula wala quwata illa billah, tapi kita masih yakin ada kekuatan lain yang mempengaruhi hidup kita. Padahal kata Nabi kepada Ibnu Abbas, kalau semua orang berkumpul dan ingin menolong kamu, mereka tidak dapat menolong kamu kecuali dengan seizin Allah. Kalau mereka semua berkumpul ingin mencelakai kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali dengan ketetapan Allah. Allah, 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 di tangannya lah segala kebaikan, di tangannya lah segala kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Percaya enggak kita dengan ayat itu? Jawab dengan hati kita masing-masing. Kalau kita percaya, baru terjadi keajaiban dalam hati kita. Pernah menghadapi orang marah? Pernah? Sering kan? Siapa yang marah? Istri. Tahu gimana kalau istri lagi marah? Oh, belum tahu ya. Ya udah deh, ganti contoh. Orang tua deh, orang tua. Saya lupa aja nih kalau saya di hadapan para jomblo fisabilillah. Kalau istri lagi marah, padamkan marahnya itu bukan dengan hadiah dunia dulu. Itu buat kita ragu sama Allah dan mengandalkan materi. Pas marah, tunjukin mau ke Lombok, Bali, Jogja, atau Maldives. Pasti dia pilih Maldives tuh. Pas dia pilih Maldives, kita nangis. Kenapa? Dananya gak cukup. Makin marah dia tuh. Jangan nawarin materi dulu untuk meredakan marah seseorang. Karena kita akan bergantung kepada materi itu. Ternyata ampuh. Kalau dia marah, saya kasih tuh brosur. Brosur doang. Kalau lagi marah, nonton yuk. Pelan-pelan reda marahnya, berarti efektif. Nonton cukup bagi saya. Pas lagi marah, ada kafe baru loh, enak tuh makanannya. Terutama tuh misalnya green tea-nya, milkshake tuh paling enak tuh se-Bandung. Reda marahnya, milkshake cukup bagi saya. Kan? Bukan hasbi Allah, hasbiya milkshake. Kenapa bisa gitu? Karena ketika kita mau meredakan marah seseorang itu, kita menggunakan materi atau menggunakan bahasa-bahasa ngegoda, ngerayu, gombal tadi. Tapi kan lama-lama agak-agak habis juga ya bahan menggombal ya. Harus buka. Jadi teman-teman bisa ke Gramedia mungkin beli buku dengan judul Kumpulan Gombal-Gombal Efektif. Udah teruji banyak yang menggunakan gombal ini dan berhasil meredakan amarah. Mungkin, tetapi itu berarti kita tidak mendapatkan yang paling luar biasa sehingga suatu saat kita akan kewalahan sendiri. Berapa sering kita bisa memberikan materi, memberikan brosur, memberikan kafe, memberikan nonton, memberikan hiburan, entertain segala macam. Berapa sering? Coba sesekali ketika menghadapi seseorang yang marah, andalkan Allah. Pas mau ketemu orangnya, ya Rabbi, ya Rabba Ibrahim, wahai Tuhan Ibrahim, padamkanlah amarah istri saya sebagaimana engkau memadamkan api bagi Ibrahim. Terus temuin. Kalau masih marah, ya Allah astagfirullahaladzim, berarti saya belum jujur nih.
Masih belum yakin sama Allah, istighfar lagi, ya Allah padamkan. Masih marah, ya Allah padamkan. Terus saja sampai yakin. Kalau kita yakin itu berubah loh, benar-benar berubah. Kalau nggak bisa langsung, bertahap, tergantung iman. Ada orang yang imannya baru redam amarah seseorang itu 1 jam, berarti imannya iman 1 jam. Ada yang setengah jam, ada yang 10 menit, ada yang begitu ketemu berubah langsung. Sampai orang yang marah itu juga terheran-heran. Kenapa ya? Saya tadi sebetulnya lagi sebel banget sama kamu, tapi pas ngelihat kamu jadi berubah, kenapa ya? Karena Allah. Ini mah masalah iman, bukan masalah fasihnya mengucapkan hasbi Allah. Semua kita mah yang namanya hasbi Allah pasti fasih, apalagi sadaqallah itu paling fasih tuh. Sadaqallahul azim itu fasih banget. Kenapa? Apalagi baca 1 juz pengen sadaqallah cepet-cepet kan? Itu fasih. Bismillah fasih, hasbi Allah. Insya Allah tahsin hasbi Allah wa ni'mal wakil. Malah kita kadang-kadang kalimat hasbi Allahnya tuh lebih keren daripada sahabat loh. Kalau sahabat kalimatnya cuma gini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Coba lihat panjangan siapa ucapannya? Panjangan kita kan? Sahabat mah cuma sedikit, Ibrahim lebih sedikit lagi, hasbi Allah, segitu doang. Kita rame, oh jangan cuma hasbi Allah, tambahin dong, jangan terlalu irit-irit dalam berzikir. Rame aja di broadcast soal panjang pendeknya zikir, tapi dua-duanya nggak powerful, nggak ngaruh. Yang bilang hasbi Allah wa ni'mal wakil sama aja, yang bilang hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, diulang 33 kali, tapi nggak ngaruh. Kenapa? Karena nggak jujur, hanya fasih di lisan, tetapi tidak fasih di hati. Harusnya kayak Imam Hasan Al-Basri, begitu dia katakan demikian, doanya langsung berubah. Termasuk doa tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya, beri saya ganti yang lebih baik. Selama apa sih Allah kasih kita ganti? Di situ kita bisa mengukur keimanan kita. Kalau begitu kita berdoa langsung dapat ganti, itu imannya ajaib tuh. Kalau kita berdoa tunggu gantinya sebulan kemudian, itu imannya standar. Kalau kita udah berdoa tapi nggak diganti-ganti, berarti kita bermasalah, nggak yakin-yakin amat sama Allah. Pengen nggak begitu berdoa langsung Allah menunjukkan keajaiban? Kita pengen aja nggak berani ya, karena kita nggak percaya bisa. Kita mau mengatakan pengen, itu aja kita nggak berani karena menganggap itu nggak realistis. Ah, masa sih bisa? Bisa kalau kita yakin kepada Allah. Kalau kita nggak yakin, kalau kita bilang nggak bisa, kalau kita ragu bahwa Allah bisa menunjukkan ajaib kepada kita dalam hitungan detik, terus kemana kalimat kun fayakun? Masalahnya kita nggak yakin untuk bilang pengen, begitu doa langsung Allah kabulkan. Itu aja kita ragu. Kenapa? Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam hitungan simsalabin abrakadabra. Kita nggak percaya itu bisa terjadi